Oke, hari ini kita mau membahas tentang materi yang ya sedikit belok. Kenapa? Karena hari ini kita tidak akan membahas tentang integral tentu maupun tak tentu saja, tapi juga kita akan melihat yang namanya fungsi transenden dan khususnya fungsi logaritma natural dan seperti apa turunannya. Gitu. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya terkait kuis minggu kemarin? Ini suara saya terdengar cukup jelas. Kayak yang gak nyala, nyala ya? Tapi tidak ada yang merespon. Ini suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Ibu. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kuis minggu kemarin? Misalnya ada yang kebagian, saya kebagian soalnya kayak gini, ini gimana sih nyelesainnya? Atau semuanya lancar aja? Eh, Mungkin diasumsikan lancar aja ya bagi yang memerlukan pembahasan apa namanya, pembahasan kuisnya mungkin bisa cek di video yang kelas C ya. Itu saya bahas dan ada 3 soal yang perlu dianulir. Nanti akan saya anulir juga untuk yang kelas ini karena soalnya sama. Yang mengikuti kuis ada 18 orang. Muhammad Bahri tidak mengikuti kuis ya. Hadir nggak sekarang? Tidak hadir. Ya udah. Ya, berarti mohon maaf minggu kemarin dianggap tidak hadir ya. Rata-rata nilainya sedikit lebih baik daripada kelas C. Dan nilai tertingginya didapat oleh cukup banyak ya yang dapatnya 80. Nilai tertingginya 83,33 diperoleh oleh Wulan Putri Prihartini dan juga Faris Andinur. Ini kayaknya minggu kemarin yang dapat bonus ya, yang nilainya bagus-bagus. Oke, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Kalau begitu, saya share screen dulu. Nah, yang akan kita bahas hari ini, tadi ya sempat saya sebutkan, yaitu logaritma natural. Apa itu logaritma natural? Sebentar, full screen-nya belum muncul ya. Nah, tapi sebelum kita membahas logaritma natural, kita ingin melihat sebetulnya yang namanya logaritma natural itu termasuk ke dalam sebuah fungsi yang disebut dengan fungsi transenden. Apa itu fungsi transenden? Kalau minggu-minggu sebelumnya, kita kan melihat fungsinya itu yang berbentuk polinom, ya. Jadi misalnya x kuadrat plus 3x min 10, x pangkat 10 dikurangi 18, x pangkat 8. Jadi bentuknya kan seperti itu, kecuali ada fungsi sinus dan kosinus, ya. Nah, kalau bentuknya fungsi polinom dalam pencarian anti turunannya kita dapat menggunakan aturan pangkat atau aturan pangkat yang diperumum gitu ya, tergantung bentuk fungsinya. Dan juga sifat linear ya, penjumlahan dan juga perkalian skalar pada fungsi.
Nah, tapi kalau kita perhatikan antiturunan dari fungsi sinus dan kosinus itu kan beda ya, nggak bisa pakai aturan pangkat. Dan juga ya meskipun aturan pangkatnya dikenakan sifat linier gitu. Kenapa? Karena sinus dan kosinus itu dan secara umum fungsi trigonometri lainnya termasuk ke dalam fungsi transenden. Fungsi transenden itu adalah fungsi yang tidak dapat dituliskan sebagai sejumlah hingga suku-suku polinom gitu. Ada banyak sih fungsi transenden. Di sini saya berikan beberapa contoh yang mungkin sudah cukup sering dilihat gitu ya. Pertama fungsi trigonometri dan juga ada inversnya. Mungkin ini di SMA pernah dapat ya, yang pakai arcsin, arccos, arctan dan lain-lain, atau yang ditulis sebagai sin pangkat min 1 gitu. Cos dan pangkat min 1 dan seterusnya. Nah, selain itu ada juga trigonometri hiperbolik dan juga inversnya. Saya nggak tahu di SMA pernah dapat nggak ya? Biasanya sih ini berhubungannya sama bilangan kompleks, tapi ya jadi tidak akan kita bahas di sini terkait trigonometri hiperbolik dan juga inversnya. Kemudian ada fungsi logaritma natural yang akan kita bahas hari ini, dan juga ada fungsi eksponensial yang akan kita bahas materinya minggu depan. Itu ya fungsi transenden. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ini tidak dapat dituliskan dalam sederetan hingga suku-suku polinom. Emang hubungannya apa antara fungsi sinus dan polinom? Ya, tahunya kan kalau fungsi sinus tuh munculnya dari masalah geometri ya. Kita punya segitiga siku-siku gitu. Dengan sisi-sisi A, B, C. Gimana sih biasanya? X, Y, Z ya? X, Y, Z. Terus kalau ini theta, nanti kan biasanya dapat sin theta-nya ini adalah Y dibagi dengan Z gitu ya. Nah, hubungannya apa sama polinom? Tentunya X yang di sini beda sama X yang di sini ya. Kalau ini X-nya maksudnya panjang sisi yang nempel ke sudutnya gitu. Sedangkan kalau yang di sini X-nya sebagai variabel. Gitu. Kalau yang di sini variabelnya berarti theta, bukan X-nya. Nah, tapi sebetulnya kita dapat menuliskan fungsi-fungsi transenden ini menjadi suatu fungsi polinom dengan menggunakan yang namanya Dirac-Taylor atau Dirac-Maclaurin. Dirac-Taylor itu bentuknya adalah nilai fungsi f di x ini sama dengan nilai fungsi f di titik c ditambah dengan turunan fungsi f di titik c dibagi 1 faktorial dikalikan dengan x pangkat 1 juga. Nanti ditambah turunan kedua di titik C dibagi 2 faktorial kali X kuadrat, dan seterusnya. Secara umum, suku ke N-nya bisa kita tuliskan sebagai turunan ke N dari fungsi F di titik C dibagi dengan N faktorial kalikan dengan X pangkat N, dan seterusnya. Ini nggak berhenti ya, sebetulnya suku-sukunya. Ada juga yang namanya Dirac-Maclaurin. Sebentar, ada yang salah. Harusnya ini X min C. X min C kuadrat. Ini saya mesti ngeluarin penghapusnya dulu. X min C pangkat N dan seterusnya. Ada juga yang namanya Dirac-Maclaurin. Ini bentuk yang lebih sederhana. Kenapa? Karena ini dibuat C-nya sama dengan 0. Jadi nilai F di titik X adalah nilai F di titik 0 ditambah turunannya di titik 0
1 faktorial kali X ditambah turunan keduanya di titik 0 dibagi 2 faktorial X kuadrat, dan seterusnya. Jadi secara umum dituliskan sebagai turunan ke N dari F di titik 0 dibagi N faktorial kalikan dengan X pangkat N, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi dengan menggunakan deret Taylor atau deret Maclaurin, kita dapat menuliskan fungsi polinom, misalnya fungsi sinus X dan fungsi eksponensial menjadi suatu fungsi polinom, hanya saja ya ini nggak bakalan berhenti. Suku-sukunya ada tak hingga banyaknya suku. Kenapa? Karena turunannya kan selalu ada ya. Misalnya turunan F-nya berarti kan kalau fungsi sinus, F-nya kan sin X, turunannya cos X, turunan keduanya min sin X, turunan ketiganya cos X. Turunan keempatnya, bentar, bingung saya, min cos X ya. Turunan keempatnya balik lagi ke sin X, terus muter aja terus ya dari empat bentuk itu gitu. Ada bentuk sin X, cos X, min sin X, min cos X. Nggak pernah jadi 0 gitu. Bandingkan dengan kalau misalnya kita punya fx-nya adalah X kuadrat gitu. Berarti X-nya kan X kuadrat, F aksennya 2X, F double aksennya 2, F triple aksennya 0, sisanya 0 lagi gitu ya ke belakangnya gitu. Nah, apalagi fungsi eksponen ya, mungkin pernah dipelajari juga waktu, saya nggak tahu, waktu kalkulus 1 udah dapat kali ya turunan dari fungsi eksponen itu kan E pangkat X turunannya E pangkat X, turunannya E pangkat X, turunannya E pangkat X, dan seterusnya gitu. Apalagi ini nggak berhenti, jadi nggak ada suku yang apa maksudnya, suku di ujungnya itu tidak 0 gitu ya, masih selalu akan ada nilainya. Bedanya apa sih? Kapan pakai deret Taylor, kapan pakai deret Maclaurin? Deret Maclaurin tentu lebih gampang dipakai kalau kita tahu kalau fungsinya terdefinisi di 0 gitu. Lebih gampang pakai deret Maclaurin. Tapi kalau misalnya kita mau mencari bentuk polinom dari fungsi logaritma natural yang akan kita bahas hari ini, dia tuh tidak terdefinisi di titik 0. Maka pada saat kita mau menuliskannya dalam bentuk polinom, yang dipakai adalah deret Taylor. Ya, ini deret Taylor dan Maclaurin, dan kenapa kita menuliskan fungsi transenden ke dalam polinom gitu ya, hubungannya seperti ini. Biasanya sih ini saya bahasnya di kalkulus lanjut, tapi kan sekarang udah nggak ada ya, jadi kita lihat-lihat aja dari kita bahas sedikit-sedikit gitu di dalam kuliah ini. Nah, kemudian untuk fungsi logaritma natural sendiri, ini kan harusnya sih nggak apa ya, bukan sesuatu yang baru dilihat juga kan ya. Waktu SMA sudah mengenal yang namanya fungsi logaritma, di matematika dasar juga mungkin sudah dibahas gitu ya tentang fungsi logaritma, dilihat dari hubungannya dengan bilangan berpangkat. Yaitu jika kita punya A pangkat B sama dengan C, ini tuh artinya logaritma C pada basis A ini sama dengan B gitu. Biasanya saya bacanya apa? A log C ya, sama dengan B. Nah, terus kalau logaritma natural biasanya kan disingkatnya ln. Ln C logaritma natural. Ini kalau waktu di SMA mungkin membayangkannya sebagai logaritma yang menggunakan basis bilangan natural gitu, yang tapi angkanya terlihat tidak natural ya. Ini bilangan E ini bersama-sama dengan pi, ini merupakan bilangan real tapi yang irasional gitu ya, selain bentuk akar. Dan ini berlanjut digitnya, tidak berhenti-berhenti. Kenapa namanya E ya? E-nya dari nama Euler. E-nya ini asalnya dari nama Euler. Buat yang orang Sunda, ini tidak dibaca sebagai Euler ya, tapi Euler. Ya, namanya bilangan Euler, istilah lainnya, tapi yang menemukannya sebetulnya Bernoulli, ya, bukan Euler.
Tapi Bernoulli menghormati Euler, jadi dia kasih nama, oh ya udah ini dikasih nama bilangan Euler aja. Ya, tapi bentuknya sebetulnya agak ini ya, tidak terlihat natural kan bentuknya. Bukan suatu angka yang biasa kita temukan. Dan ternyata memang ini bilangan jadi-jadian juga, nggak natural juga gitu. Ini akan kita bahas minggu depan ya, asal-usul bilangan ini. Nah, dan mungkin pada saat kita dulu ya waktu SMA melihat yang namanya ln C ini, ya kita melihat hubungannya sebagai kalau kita punya bilangan natural atau bilangan Euler dipangkatkan B sama dengan C, maka berarti ln C-nya ini sama dengan B gitu. Tapi sebetulnya munculnya fungsi logaritma natural itu bukan dari sini gitu ya. Karena yang muncul logaritma natural dulu, baru bilangan naturalnya. Ini mungkin ada apa ya, kemunculannya agak dibalik gitu dibandingkan dengan yang dulu kita pelajari di SMA bahwa munculnya logaritma natural tuh munculnya dari bilangan berpangkat. Tuh. Kenapa dikatakan terbalik kemunculannya? Karena logaritma natural itu sebetulnya awalnya muncul karena dipakai untuk mengisi kekosongan ya, bukan kekosongan dalam hatimu tapinya ya, melainkan kekosongan di dalam tabel ini, fungsi turunan dan anti turunan. Maksudnya apa ya? Nah, kalau kita ingat-ingat ya, aturan pangkat pada integral itu menyatakan apa ya? Kalau kita punya integral x pangkat r dx, ini sama dengan 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1 plus c gitu ya. Tapi dengan syarat r-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, terus gimana dong kalau kita mau mengintegralkan 1 per x dx? Ya yang pasti kita nggak. Nah, kalau ya sebelum berbicara itu, kita lihat dulu aja, emang ada nggak fungsi-fungsi yang turunannya menghasilkan x pangkat min 1? Ya, kalau kita urutkan gitu ya, fungsinya yang kita punya x pangkat 3, turunannya kan jadi x pangkat 2. Kemudian x pangkat 2 turunannya ini menjadi x pangkat 1. Kalau x pangkat 1 turunannya jadi 1 ya, atau x pangkat 0. X pangkat 0 turunannya apa? 1 turunannya 0 ya. Nah, 0 turunannya apa? 0 turunannya 0 lagi. Terus kalau kita lanjutkan gitu, x pangkat 0, x pangkat min 1 turunannya apa? Turunannya jadi x pangkat min 2. X pangkat min 2 turunannya apa? Jadi x pangkat min 3. Nah, jadi kalau kita urutkan gitu ya, turunan-turunannya ini tadinya x pangkat 2, x pangkat 1, 1, harusnya nyelip ini 0, x pangkat min 1 ini nggak ada temennya gitu. Nggak ada balikannya. Fungsi terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan anti turunan dari sini? Jangan-jangan memang nggak ada. Tapi kalau misalnya kita hubungkan dengan teorema dasar kalkulus yang kedua, menyatakan apa? Ya, bahwa jika kita punya A sampai BF kecil x dx, harusnya tuh akan ada fungsi f besar. Sehingga f besar B-nya dikurangi f besar A ini sama dengan nilai integral A sampai B fx dx. Kita kan bisa ngitung fungsi ini ya. Kalau kita punya fungsi 1 per T, 1 per T kan gini ya. Pada saat 1 dia nilainya 1. Nanti pada saat 2 nilainya setengah. Terus pada saat setengah nilainya 2. Kurang tinggi sini. Harusnya segimana? Segini. Ya ceritanya ini 2. Nah, ternyata pada saat kita punya fungsi 1 per T, kita kan bisa ini ngitung
integralnya, ngitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi 1/T, kemudian ya katakanlah batas kirinya 1 gitu ya, batas kanannya berapa. Nah, itu bisa kita hitung kan luasnya. Gitu. Nah, padahal kalau menggunakan integral Riemann, luas daerah ini ya say ini D gitu ya. Luas daerah D ini artinya sama dengan nilai integral, katakanlah ini dari A sampai B, 1/T dt. Gitu. Oh, kalau gitu harusnya ada temennya dong, ada F besarnya di sini. F besarnya apa? Di sini kan nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita beri nama saja. Gitu. Bahwa kalau kita punya integral 1 sampai X 1/T dt, ini kita sebut sebagai fungsi logaritma natural. Gitu. Ya, asalkan X-nya positif. Kenapa harus positif? Karena kalau misalnya X-nya 0, ya kalau X-nya 0, ini kan tak terdefinisi. Jadi 0-nya nggak boleh kita masukkan sebagai domain fungsi ini. Kalau negatif gimana? Kalau negatif dimasukkan juga, bahaya. Kenapa? Soalnya kan bentuk grafik fungsinya gini. Nah, kalau kita definisikan yang negatif, wah nanti tengah-tengah ini mesti ikutan juga gitu, nolnya mesti ikutan. Jadinya tidak kontinu fungsinya. Kita pengennya bikinnya yang mulus-mulus aja. Gimana ngitung integral? Gimana kita ngitung misalnya luas daerah fungsi yang dibatasi oleh fungsi 1/T, luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X 1/T, terus misalkan mulainya dari -2 sampai 3. Wah, ini jadinya tak terintegralkan. Ya. Kenapa? Soalnya tak hingga gitu di titik 0. Gitu. Jadi amannya sih ngambil ya udah ngambil yang sebelah kanannya aja. Nah, ya, jadi logaritma natural ini menjadi sebuah fungsi yang didefinisikan sebagai integral 1 sampai X 1/T dt. Untuk X-nya bilangan real yang positif. T-nya juga di sini dikenakannya bilangan real yang positif saja. Nah, nilainya kayak gimana? Oke, kalau misalnya X-nya lebih dari 1, berarti kan kita akan punya nilai logaritma dari X ini adalah luas daerah yang diarsir gitu ya. Tapi kalau misalnya X-nya berada di antara 0 sampai 1, nanti logaritma naturalnya ini akan nilainya negatif dari luas daerah yang diarsir. R-nya belum dikasih. Luas daerah yang diarsir ini. Kenapa? Karena nanti batas atasnya lebih kecil dibandingkan dengan batas bawah ya. Kalau X-nya berada di antara 0 dan 1. Jadi misalnya integral 1 sampai setengah dari 1/T dt. Itu kan yang besar kecilnya terbalik ya. Makanya nilainya jadi negatif dari luas ini. Kalau misalnya X-nya 1 gimana? Kalau X-nya 1 berarti nanti integralnya batasnya kan 1 sampai 1 ya. Nilai ln X-nya akan menjadi 0 gitu karena panjang selangnya juga 0. Nah, berdasarkan definisi itu, kita bisa menggambarkan grafik logaritma natural itu kayak gini. Jadi antara 0 sampai 1, dia kan nilainya negatif dari luasnya ya, berarti semakin mendekati ke 0, nilainya akan menuju negatif tak hingga. Gitu. Kenapa? Karena semakin mendekat ke 0, kan 1/X-nya makin tinggi ya. Jadi nanti luasnya semakin besar menuju ke tak hingga. Gitu. Cuma nilainya negatif. Makanya dia akan semakin mengecil menuju tak hingga. Tadi pada saat 1, nilainya akan 0. Kenapa? Karena integralnya kan 1 sampai 1. Kemudian selanjutnya untuk nilai yang lebih besar dari 1 akan positif. Mengikuti luas daerah R-nya ini. Tapi emang naiknya nggak cepat gitu ya. Naiknya tuh landai. Kenapa? Karena semakin ke kanan kan nilai 1/T itu akan semakin kecil. Jadi bentuknya kayak gini. Ya. Nah, ini ada beberapa sifat fungsi logaritma natural yang bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya kita punya dua buah bilangan positif A dan B dan sebuah bilangan rasional R, maka kita dapat
mendapatkan nilai-nilai fungsi logaritma natural seperti ini, yaitu kalau ln 1 ini sama dengan 0 ya, tadi sesuai dengan definisinya. Kemudian kalau kita punya ln A kali B, ini sama dengan ln A ditambah ln B. Hati-hati ya, ini di dalam ln-nya. Dan juga yang perlu hati-hati adalah biasanya ada yang jadi salah ingat, ada yang diingatnya itu jadinya ln A kali dengan ln B. Nah, ingatnya jadi sama dengan ln A plus B gitu ya. Dibalik. Ingatnya ada yang tambah-tambahnya sama kali-kalinya, kalau tambah-tambah sama kali-kali. Ah, jadinya terbalik gitu ya. Harusnya yang dikalikan itu yang ada di bagian dalam. Dan juga sifat yang keduanya, sifat yang ketiga yang berkaitan dengan pembagian, suka ada yang kelupaan juga gitu ya. Ingatnya kalau bagi-bagi itu berhubungan dengan kurang-kurang, tapi jadinya seperti ini yang diingatnya. Jadi ln A min B gitu ya. Ini enggak ya. Hati-hati, jangan terjebak dengan mengingat yang sebelah kanan ini. Yang perlu diingat adalah yang ini. Nah, terus yang terakhir, kalau kita punya ln A dipangkatkan dengan R, maka pangkatnya bisa kita keluarkan gitu ya, sebagai pengali dari logaritma naturalnya. Ya mungkin ini sebetulnya sifat-sifat yang udah dipelajari di matematika dasar ya, yang terkait bilangan logaritma, sama aja dia sifatnya seperti ini. Tuh. Kepakainya buat apa? Nanti kepakainya untuk mencari turunan. Kita lihat dulu. Oh, turunannya apa dong? Ya karena kita berbicara tentang kalkulus ya, berarti kita perlu berbicara tentang turunan dan integral. Turunan fungsi logaritma natural itu kayak gimana bentuknya? Ya, kalau tadi kan kita mendapatkan fungsi logaritma naturalnya ini dari teorema dasar kalkulus ya. Terus kalau turunannya gimana ya? Kita pakai teorema dasar kalkulus juga, tapi bagian satunya yaitu kalau kita punya ln X, turunannya terhadap variabel X, ini kan seperti ini ya, ddx, integral dari 1 sampai X, 1 per dt. Nah, ini turunan dan integralnya akan saling menghilangkan, sehingga akan kita dapatkan ini hasilnya sama dengan 1 per X. Jadi, turunan dari ln X adalah 1 per X, tapi syaratnya X-nya harus positif. Ya. Nah, ini adalah bentuk yang lebih umum dari turunan fungsi logaritma natural pakai aturan rantai. Jadi, kalau misalnya kita punya ddx dari ln U, maka ini sama dengan 1 per U dikalikan U aksen. Ya. Misalnya kita menghitung turunan dari ln X pangkat 3. Gitu. Berarti ini kan U-nya adalah X pangkat 3. U aksennya 3x kuadrat. Maka turunan ini adalah 1 per U dikalikan U aksen, atau 1 per X pangkat 3 kalikan 3x kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, jadinya apa? 3 per X. Gitu. Tidak sulit ya? Yang ini tidak sulit. Nanti kita lihat yang lebih seru. Ya, ini contohnya turunan dari ln akar X ya. U-nya berarti kan kita pilih akar X atau X pangkat setengah. Berarti U aksennya adalah setengah X pangkat min setengah, atau X pangkat min setengah itu kan berarti 1 per akar X ya. 1 per 2 akar X. Gitu. Berarti turunan dari ln U ini hasilnya apa? 1 per U dikalikan U aksen, atau 1 per akar X dikalikan 1 per 2 akar X. Jadi hasilnya adalah 1 per 2X. Gitu. Masih mudah ya? Kita lihat lagi. Oh iya. Cuma ini apa ya? Di sini kita perlu cek dulu gitu ya, bahwa
nilai fungsi yang di dalam lon-nya ini harus positif. Kenapa? Karena kalau nilai fungsi di dalam lon-nya ini 0 atau negatif, ya berarti nanti turunannya nggak bisa kita cari karena fungsinya ya tak terdefinisi di situ. Gimana dengan yang ini? Ya, kalau ini berarti syaratnya X-nya untuk yang positif saja ya. Kenapa? Karena kalau X-nya negatif, ya kan akar X-nya tak terdefinisi. Tapi akar X-nya masih bisa terdefinisi untuk X sama dengan 0, ya enggak? Cuma yang jadi masalah adalah ln 0-nya ini enggak ada nilainya. Tuh. Yang ini gimana? Nah, jadi kalau misalnya kita punya X kuadrat min X min 2, dicek dulu ini terdefinisinya di mana. Oh, ternyata terdefinisinya kalau X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih besar daripada 2. Gitu. Nah, jadi pada saat X-nya memenuhi kedua syarat ini, gitu, kita dapat mencari turunannya, yaitu 1 dibagi, kalau U-nya adalah X kuadrat min X min 2, berarti U aksennya adalah 2X min 1, dan turunan dari ln U-nya adalah 1 per U dikalikan U aksen. Yang ikut ini ya, jadi hasilnya ini. Gitu. Ya, ini masih simpel juga lah ya. Oke, mungkin sebelum itu saya mau loncat dulu ke sini. Nah, ini sekarang gimana kalau kita punya bentuk fungsinya kayak gini. Jadi ln akar pangkat 3 dari X min 1 dibagi X kuadrat. Asalkan X-nya lebih dari 1. Oke, kita coba ganti dulu ya ke sini ya. Oke. Jadi kita punya apa? Fx-nya adalah ln dari akar pangkat 3 X min 1 dibagi X kuadrat ya. Cek lagi. Tuh. Untuk X-nya yang lebih dari 1. Ya, kenapa satunya nggak boleh? Kenapa harus lebih dari 1? Karena kalau kita masukkan 1, hasilnya kan jadi 0. Kalau kurang dari 1, bagian dalam akarnya jadi negatif. Nah, ini nilai fungsi logaritma naturalnya jadi tak terdefinisi. Oke. Kalau kita mau mencari turunan ini ya, berarti kan kita perlu memisalkan bagian dalam fungsinya ini sebagai U ya. Akar pangkat 3 dari X min 1 dibagi X kuadrat. Atau ini adalah X min 1 dibagi X kuadrat pangkat 1 per 3. Turunannya apa ya? Berarti kalau kita misalkan bagian dalamnya sebagai V, harusnya U aksennya adalah 1/3 kali V pangkat 1 per 3 kurangi 1 min 2 per 3 dikalikan dengan V aksen. V aksennya gimana ya? V aksennya itu pakai sifat pembagian pada turunan. Jadi kalau kita misalkan atasnya sebagai P, bawahnya sebagai Q, P aksennya kan 1, Q aksennya adalah 2X, V aksennya berarti P aksen Q dikurangi P Q aksen dibagi dengan Q kuadrat. Ya, panjang memang. Jadi ini X kuadrat dikurangi X min 1 kali 2X dibagi dengan X kuadrat dikuadratkan X pangkat 4. Atau ini adalah
benar ya? Ini adalah X pangkat min 2 dikurangi, ribet ya. Ya bisa dibagi X deh. Jadi ini X, oh bentar. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat berarti min X kuadrat. Min kali min jadi plus 2X per X pangkat 4. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 1/3 kali V-nya X min 1 dibagi X kuadrat pangkat min 2/3. Kalikan lagi V aksennya. V aksennya min X kuadrat plus 2X dibagi X pangkat 4. Ya ribet lah ya. Silahkan sederhanakan sendiri kalau mau. Ya, tapi apakah ada cara yang lebih mudah untuk mencari turunannya selain kita mesti melakukan pemisalan bertingkat kayak gini ya? Ya, sebetulnya kita dapat menuliskan ulang dulu fungsi f-nya menjadi dengan menggunakan sifat-sifat dari fungsi logaritma natural, yaitu kalau kita punya fx sama dengan ln dari akar pangkat 3 X min 1 dibagi X kuadrat. Nah, ini kan sama dengan ln dari X min 1 dibagi X kuadrat pangkat 1/3 ya. Nah, menggunakan sifat logaritma natural. Nah, kalau kita punya A pangkat R, R-nya boleh pindah ke depan sebagai pengali dari logaritma naturalnya. Jadi ini sama dengan 1/3 kali ln X min 1 dibagi X kuadrat. Itu. Terus kita ingat juga bahwa kalau kita punya bagian dalamnya berupa pecahan, ini boleh kita pisahkan menjadi bentuk pengurangan. Jadi ini tuh sama dengan 1/3. Hati-hati ya, di sini tolong dikurungi. Ln X min 1 kurangi ln X kuadrat. Gitu. Kayaknya udah sampai sini sih nggak terlalu sulit ya mencari turunannya. Mau ini dikeluarkan dulu, duanya boleh. Nah, tapi dengan seperti ini kita jadi punya turunan dari fx. Ini kan berarti turunan dari 1/3 kali ln X min 1 min ln X kuadrat. Oke. Setiap kurung buka sudah ada kurung tutupnya ya. Jadi ini apa? Berarti ini 1/3 kali turunan ln X min 1 dikurangi turunan ln X kuadrat. Ya, lebih simpel lah ya. Jadinya 1/3 kali 1/X min 1 kalikan turunannya, yaitu 1, dikurangi 1/X kuadrat kalikan turunan dari X kuadrat, yaitu 2X. Jadi ini tuh 1/3 kali 1/X min 1 kurangi 2/X. Jauh lebih sederhana ya bentuknya daripada yang atas ini, tapi harusnya sama sih hasilnya kalau dijabarkan. Tuh. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Mana yang betul ya? Sama aja sih, dua-duanya juga betul. Cuma ini tergantung selera gitu ya. Pengen riuhnya di depan apa di belakang. Jadi kalau saya nggak mau misalnya ribet-ribet mencari turunan fungsinya, lebih baik dimodifikasi dulu aja fungsi fx-nya boleh. Atau misalnya ini mah gampang mencari turunan ini, males ngeganti-ganti dulu fungsi f-nya, mau langsung pakai ini ya boleh, tidak masalah ya. Dua-duanya juga betul. Oke. Kita kembali lagi ke sana. Kemana? Itu yang ini ya.
Nah, terus berbicara tentang turunan, kita pengen tahu kalau punya turunan berarti harusnya ada anti turunannya kan ya. Kita punya turunan dari ln X adalah 1/X, ya enggak? Atau secara umum ln U turunannya adalah 1/U dikalikan U aksen. Kalau gitu anti turunan dari 1/X harusnya ln X dong. Ternyata tidak semudah itu Ferguson ya. Kenapa? Karena kalau 1/X itu terdefinisinya dari negatif tahingga sampai tahingga gitu, kecuali di titik 0. Sedangkan kalau ln X itu kan terdefinisinya untuk untuk X yang positif saja. Terus untuk yang X negatif gimana dong? Nggak ada temennya, anti turunan untuk 1/min. Misalnya kita mau mencari integral dari batas -11 sampai -1 gitu ya, dari 1/X itu kan tetap bisa kita hitung ya. Nah ininya, apa maksudnya, bentar, apa namanya, integral dari -11 sampai -1 dari 1/X dx kan kita tetap bisa menghitung luas daerahnya ya. Nah kayak gini. Kan kita tetap bisa ngitung luas daerah ini kan, cuman nanti nilainya negatif. Padahal kalau logaritma natural terdefinisinya cuma di sebelah kanannya aja. Ya berarti harusnya sih kita punya integral dari anti turunan untuk 1/X-nya ini mencakup yang X yang negatif juga, asalkan X-nya tidak 0. Terus gimana dong? Oke, kita coba lihat gimana kalau kita mencari turunan dari ln mutlak X. Kenapa pakai mutlak? Biar kalau kita masukkan X yang negatif, nilai ln-nya tetap bisa dihitung. Gitu. Ya, yang penting X-nya tidak 0. Ya. Untuk mencari turunan dari ln mutlak X, kita bagi menjadi 2 kasus. Yang pertama, kalau X-nya positif, berarti kan mutlak X-nya sama dengan X. Ln dari mutlak X-nya berarti sama dengan ln X sama dengan 1/X. Kasus kedua adalah pada saat X-nya negatif. Kalau X-nya negatif, berarti ln mutlak X, berarti mutlak X itu sama dengan min X kan ya. Karena kalau misalnya -1, berarti mutlak dari -1 adalah min dari -1. Ya, jadi sama dengan 1. Kita coba, berarti ln dari mutlak X adalah turunan ln mutlak X ini sama dengan ln dari min X. Kalau ini kita misalkan sebagai U, berarti U aksennya apa? U aksennya kan sama dengan -1. Ya. Jadi, turunannya akan kita dapatkan, ini tuh 1/min X dikalikan dengan -1. Oh, ternyata hasilnya sama aja 1/X. Gitu. Sekarang aman nih, berarti kalau kita punya X-nya yang negatif, kita masih bisa mencari anti turunan dari 1/X, yaitu hasilnya menjadi ln mutlak X. Seperti ini. Nah, kalau kita pakai bentuk yang lebih umumnya, ini akan kita dapatkan bentuknya 1/UdU, sama dengan ln mutlak U plus C, asalkan U-nya tidak sama dengan 0. Contohnya gimana? Nah, misalnya waktu sebelumnya kan kita udah tahu anti turunan dari sin X dan cos X ya. Sekarang dengan adanya bentuk ini, kita bisa menghitung anti turunan dari tangen X. Tuh, kenapa? Karena tangen X itu adalah sin X dibagi dengan cos X. Kita pilih U-nya adalah cos X, sehingga DU-nya sama dengan turunan dari cos adalah min sin X dx. Atau ini berarti min DU sama dengan sin X dx. Jadi ini apa? Bentuknya minus 1/U DU. Gitu ya. Atau negatif integral 1/U DU. Hasilnya adalah min ln mutlak U plus C.
yaitu min ln mutlak cos X plus C. Gitu. Ini adalah antiturunan dari tangen X ya. Negatif ln mutlak cos X plus C. Gitu. Ini salah satu contoh penggunaan antiturunan dari 1/U DU. Oke. Nah, contoh lainnya, ini udah ya tadi. Loh, kok udah langsung latihan. Oke, kita cek untuk contoh soal berikutnya. Contoh lagi. Misalnya kita punya integral dari apa ya? Yang mudah X min 1 dibagi X kuadrat min 2X plus 10. Tuh ya, berarti kita pilih U-nya adalah X kuadrat min 2X plus 10. DU-nya apa? DU-nya 2X min 2 dx itu, atau DU-nya sama dengan 2 kali X min 1 dx. Ya, sudah ada temannya di sini. Cuma ini dikali 2 ya, berarti kita bagi 2 dulu. Oke, maka ini menjadi integral 1/U dikalikan setengah atau setengah integral dari 1/U DU. Jadi ini sama dengan setengah kali ln mutlak U plus C setengah kali ln mutlak dari X kuadrat min 2X plus 10 plus C. Tentunya di sini ada syaratnya, yaitu X kuadrat min 2X plus 10-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu. Mau dicari boleh nolnya kapan, tidak juga tidak apa-apa. Cuma ya di sini perlu berhati-hati aja. Disyaratkan X kuadrat min 2X plus 10-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Simpel lah ya, tidak terlalu sulit kan. Jadi apa? Jadi sekarang kita punya, kalau aturan pangkat, pada saat kita punya integral dari U pangkat RDU, dia nilainya akan ada 2 macam, yaitu nilainya adalah 1/R plus 1, U pangkat R plus 1, kalau R-nya tidak sama dengan min 1, dan nilainya adalah ln mutlak U kalau R-nya sama dengan min 1. Gitu. Tolong diingat-ingat ini karena pas ujian suka lupa waktu mendapat bentuk fungsinya ln 1 bentuk fungsi yang diintegralkan yang 1/U terus malahan pakai yang atas dan dengan nikmatnya menuliskan bahwa 1/min 1 tambah 1 sama dengan 0. Enggak ya? Aduh, tidak boleh ya ini. Yang betul kalau 0 dibagi 1 ini 0, tapi kalau 1 bagi 0 mah enggak ya. Gitu. Tolong diingat bentuk ini. Mari kita lihat lagi. Oke. Kira-kira mana nih yang perlu dibahas? Mungkin saya bahas nomor berapa ya? Yang seru nomor berapa? 13 gitu. Kita coba ya bahas nomor 13. Saya pindah ke sebelah kanan dulu deh. Mana paling atasnya? Nah, contoh lagi ya. Ini latihan
Latihan nomor 13. Akan dicari integral dari min 1 per X kali ln X kuadrat dx. Oke, gimana sekarang kalau kita menemukan ada 1 per X dan ada juga ln X-nya? Nah, di sini sih enaknya kita memilih yang menjadi U-nya. Oke, ini saya pisahkan dulu ya. Berarti ini kan sama dengan negatif integral dari 1 per X dikalikan 1 per ln X kuadrat dx. Nah, kalau kita menemukan ada bentuk ln X dan juga ada bentuk 1 per X, ya. Ini ada temennya nih, ada ln X, ada 1 per X. Dan ada 1 per X. Maka kalau kita menemukan bentuk seperti ini, UI yang kita pilih sebaiknya adalah ln X-nya. DU-nya apa? Turunannya dari 1 per X, dari ln X adalah 1 per X. Diferensialnya jadi 1 per X dx. Tuh. Nah, jadi udah ketemu ya pasangannya, bahwa ininya nanti menjadi DU, ini menjadi U-nya. Sehingga fungsi yang akan kita integralkan sekarang menjadi integral dari 1 per U kuadrat DU. Atau negatif integral U pangkat min 2 DU. Hasilnya jadi apa? Negatif dari 1 per min 2 tambah 1 itu min 1, U pangkat min 1. Plus C-nya langsung saya simpan di luar ya. Min kali min jadi plus U pangkat min 1. T sama dengan apa ya? 1 per U. Plus C. Atau 1 per ln X plus C. Itu. Tidak sulit mudah-mudahan. Untuk yang lainnya sih, di sini kita tinggal pilih aja ini sebagai U. Ini sebagai U. Ini sebagai U. Ini juga sebagai U. Ini udah dibahas, ini sebagai U. Ini juga yang menjadi U. Nah, yang ini kalau ada ln yang menjadi U. Gitu ya. Tidak terlalu sulit mudah-mudahan. Selanjutnya kita lihat, yang ini kita bahas sedikit mungkin ya. Mau yang mana kira-kira? Mana? Yang agak unik mungkin ya. Kita coba bahas yang nomor 4. Itu. Nah, gimana kalau kita mencari sekarang yang nomor 4. Fx-nya diketahui adalah ln X dibagi dengan X pangkat 4. Pertama-tama harap diemutan bahwa ini nggak boleh dicoret ya. X pangkat 4-nya nggak boleh masuk ke X yang di sini. Nggak boleh masuk ke dalam ln-nya. Jadi ini tidak sama dengan ln X pangkat min 3. Kenapa? Karena X pangkat 4-nya ini membagi ln-nya, bukan membagi X-nya. Jadi nggak boleh jadi seperti ini. Nggak boleh juga nanti ditulisnya jadi ln X dikurangi X pangkat 4. Ini nggak boleh banget ya. Yang boleh pakai sifat pembagian itu kalau bentuk pembagiannya ada di dalam logaritma natural. Tapi kalau ini kan ada di luarnya, jadi nggak boleh dituliskan jadi seperti ini. Oke. Mau ngapain tadi? Mencari turunannya ya. Turunan dari fx-nya jadi gimana dong? Baiklah, karena tidak boleh dipisah-pisah gitu ya. Seperti ini, maka apa boleh buat? Kita misalkan dulu U-nya adalah ln X dan V-nya adalah X pangkat 4. Kalau kayak gini U aksennya apa? U aksennya kan 1 per X. Dan V aksennya adalah 4X pangkat 3.
Sehingga turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya 1 per X. 1 per X. V-nya adalah X pangkat 4 dikurangi dengan U-nya adalah ln X dikali dengan V aksen 4X pangkat 3 dibagi dengan V kuadrat, yaitu X pangkat 4 dikuadratkan. Lanjutnya ke samping ke bawah aja ya. Sini ya. Jadi hasilnya apa? X pangkat 3 kurangi 4 X pangkat 3 ln X. Saya pindahkan ke depan supaya bisa ada yang melakukan kreativitas dikalikan gitu ya. Jadi ini 4X pangkat 4 nggak boleh ya. Dibagi dengan X pangkat 8. Atau ini adalah 1 kurangi 4 ln X dibagi X pangkat 5. Kembali tolong ditahan kreativitasnya, ini jangan dimasukkan ke sini ya. Seperti itu. Yang boleh yang mana dong di otak-atik? Enggak ada yang seru sih di sini. Oh ya, nah kalau yang ini berarti untuk yang nomor 5 dan nomor 7, ini kan ada bentuk perkalian. Berarti ini dimisalkan sebagai U, ini dipisahkan sebagai V, nanti turunannya yang pakai U aksen V ditambah U V aksen. Nomor 7 juga sama ya. Yang ini gimana dong nomor 8? Oke, untuk nomor 8. Untuk nomor 8 gimana? Fx-nya adalah ln dari cos X ya. Betul. Berarti kita tuliskan U-nya sebagai cos X. Turunannya apa? Bukan DU ya, U aksen. Maaf. Belum move on dari integral. Min sin X. Berarti turunan dari Fx-nya adalah, ini jam berapa guys? Ln ddx dari Fx adalah 1 per U dikalikan U aksen atau 1 per cos X kalikan dengan min sin X bisa salah disangka ditambah dikurangi. Jadi min sin X per cos X alias tangan X. Gitu. Silahkan direnungkan sejenak 2 jenak karena saya harus ngeset Zoom buat anak saya dulu ya. Izin dulu 5 menit. Oke, saya pause dulu ini. Mari kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini terkait pencarian turunan untuk fungsi logaritma natural dan juga anti turunan dari fungsi yang bentuknya 1 per U DU. Ibu izin bertanya. Iya, Rena. Itu buat yang contoh 2 tadi, Ibu kan diperiksa dulu ya yang nilai dari itunya itu domain fungsinya itu. Terus ada yang negatif itu berpengaruh nggak Ibu ke hasilnya kayak gimana? Yang contoh 2. Nah ini, kenapa kalau negatif boleh kita cobain ya. Misalnya berapa nih? Min 2. Kalau kita ambil X-nya min 2, berarti kan X kuadrat min X min 2 hasilnya menjadi min 2 kuadrat min dari min 2 kurangi 2. Gitu ya. Jadi berapakah ini? 4 tambah 2 kurangi 2. Hasilnya 4. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali tentang pencarian solusi dari ketidaksamaan, ini kan kalau kita
Nah, ini yang kita inginkan berarti x kuadrat min x min 2-nya lebih besar daripada 0 ya. Berarti dalam hal ini kalau kita faktorkan menjadi x min 2 dikalikan dengan x plus 1. Ini nilainya harus positif. Nah, kalau kita menyelesaikan ketidaksamaan ini, biasanya yang kita lakukan adalah berarti kita buat dulu positifnya. Ya enggak? Jadi ini x min 2, x plus 1 sama dengan 0, berarti kan x-nya 2 atau x-nya sama dengan min 1 ya. Terus ini yang kita pakai garis bilangan, min 1 dan 2. Selanjutnya kita periksa kalau kita masukkan nilai di sini positif apa negatif. Yang ini udah kita coba ya, positif. Kita masukkan tadi x min 2-nya ternyata menjadi positif. Kalau x sama dengan 0 hasilnya apa? Hasilnya min 2 ya, negatif. Harusnya pada saat kita masukkan x-nya sama dengan 3, itu 9 kurangi 3 kurangi 2, 4 juga ya. Ini nilainya positif juga. Ini negatif. Nah, sehingga pada saat kita masukkan nilai-nilai x-nya yang kurang dari min 1, ataupun x-nya lebih besar daripada 2, ini tuh tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena saat disubstitusikan ke x kuadrat min x min 2, nilainya akan selalu positif. Itu, Rena. Tapi kalau kita masukkan nilai x-nya positif, tapi positifnya teh 1 gitu ya. Kalau kita masukkan x sama dengan 1, ke sini kan jadinya 1 kuadrat dikurangi 1 kurangi 2. Berarti berapa nih? 1 kurangi 3. Ini hasilnya malah min 2 gitu, malah negatif. Jadi ya dalam hal ini sih sebetulnya yang dilakukan kan memeriksa domain dari fungsinya ya. Kapan fungsinya dikatakan terdefinisi, yaitu bagian dalamnya ini harus positif. Jadi negatif di sini tidak masalah asalkan negatifnya kurang dari min 1. Gimana, Rena? Cukup jelas nggak? Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke. Untuk yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung bahas ini aja ya. Bahas ininya masih puls. Nilainya kelihatan, nggak apa-apa lah ya. Yang kelihatan nilainya bagus-bagus. Kok nggak bisa loncat? Section. Kita bahas contoh tugasnya ya. Contoh tugas, sekarang tugas 4 ya. Meskipun pertemuan kelima. Oh iya, tolong ada yang memverifikasi kehadiran 2 minggu yang lalu dong, pertemuan ketiga. Soalnya saya jadi nggak bisa ngisi pertemuan keempat. Ya, harus diverifikasi mahasiswa dulu, baru saya bisa lanjutkan mengisi pertemuan berikutnya. Kemana soalnya kok hilang? Oke, integral dari n plus 1 kali ln apa ya, p plus 1x dibagi dengan m plus 1x dx. Tuh, seperti biasa kita manfaatkan NPM jadi-jadian. 321 gitu ya. Sehingga fungsinya menjadi integral 3 tambah 1, 4. 2 tambah 1, 3. X dibagi dengan 2X.
dx. Oke, jadi mungkin ini bisa kita sederhanakan dulu ya, karena 4 kan bisa dibagi 2. Maka ini sama dengan 2 integral ln 3x per x dx. Ya, kembali harap diemut-emut bahwa 3x-nya nggak boleh langsung dibagi dengan x dan ini menjadi ln 3 dx ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena x-nya membagi ln, bukan membagi 3x-nya. Ada di luar dari ln-nya. Kemudian apa dong yang harus dilakukan? Ya, kita misalkan dulu lah. Apa yang dimisalkan? Kita misalkan U-nya adalah 3x. Salah. Kalau ada bentuk ln dan ada bentuk 1 per x, yang kita pilih sebagai U adalah ln 3x ya. Gitu. Jadi DU-nya apa? DU-nya adalah turunan dari 3x. Baiklah, kita misalkan V-nya adalah 3x, berarti V aksennya kan 3 ya. Ini adalah 1 per V dikalikan V aksen dx, atau 1 per 3x dikalikan 3 dx. Ini DU-nya. Nah, di sini bisa kita lakukan pencoret-coretan. Jadi DU-nya adalah 1 per x dx. Itu. Oke, maka di sini kita punya 2 kali integral. Ini kan ln 3x dikalikan 1 per x dx ya. Nah, sudah ada kawannya di sini. Sehingga ini adalah 2 kali integral U du. 2 kali setengah U kuadrat plus C, atau ya dicoret-coret lagi menjadi U kuadrat plus C. Substitusikan kembali, ini adalah ln 3x kuadrat plus C. Sudah simpel ya? Enggak juga. Enggak simpel juga sih. Ya kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Dari kita cuma segini sih, nggak banyak ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mah kita udahan aja ya. Silahkan dicoba sendiri soal ininya sebagai bukti kehadiran. Ada Bahari. Bahari minggu kemarin nggak ikut kuis ya? Iya, Bu. Gimana tuh, mau sekarang aja kuisnya? Oh, bisa, Bu. Hah? Bisa. Ya boleh aja, paling nanti nilai maksimumnya saya kurangin ya, soalnya bisa nonton pembahasannya. Pembahasannya bisa ditonton di video kelas C. Oke. Nah, Mungkin saya buka sampai jam berapa sih? Sampai akhir jam kuliah ini ya, sampai setengah 12 gitu. oke, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri saja ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Ya, karena kan Unisba liburnya hari Rabu ya, bukan Selasa ataupun Kamis. Ya udah. Saya akhiri kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih banyak, Bu. Sama-sama.